Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kita manusia diciptakan oleh Allah dalam sebentuk yang sebaik-baiknya kejadian. Kalau kita dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya, maka manusialah yang mencapai derajat yang paling mulia di muka bumi ini. Kalau kita dibentuk dengan kesempurnaan yang sebaik-baik kesempurnaan, dari mulai bentuk tubuh kita, bentuk fisik kita, bentuk mata dan telinga kita, kalau dibandingkan dengan makhluk seperti binatang, kerbau, kambing dan lain sebagainya, maka kitalah posisi manusia yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, satu permintaan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la azilanakum, kita akan ditambah kenikmatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah nikmat fisik, tambah nikmat kekayaan, tambah nikmat kesehatan. Itulah yang dijanjikan oleh Allah. La in syakartum la azilanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itulah waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kamu sekali kepada Allah, wala takfurun, dan janganlah kamu sekali kufur kepada aku, zat yang menciptakan alam dunia ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, inilah modal kita untuk kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita menjadi makhluk yang hamba yang dimuliakan oleh Allah, hamba yang bersyukur kepada Allah? Maka tempatnya saat ini kita di alam dunia, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup yang saat ini nyawa kita, jiwa kita dan raga kita masih bersatu. Oleh karena itu, patut kita syukuri kenikmatan sehat, kenikmatan iman dan Islam ini, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna, husnul khotimah, dalam keadaan yang baik. Itulah yang kita harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la haula wala quwata illa billah, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata amalu ila min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awaladin sholih yad'ulah. Para santri wati yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, ucap syukur kita sampaikan kepada Zat Allah yang Maha Ghafur. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul bermuazah di haflah mubarakah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri hadirin sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia yang sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakin telah kami jadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik kejadian. Allah menciptakan 3 makhluk, 1 malaikat, 2 setan, 3 manusia. Dari ketiganya ini banyak berbeda unsurnya. Allah menciptakan malaikat terbuat dari cahaya. Allah menciptakan jin atau iblis terbuat dari api. Allah menciptakan manusia, diberikan oleh Allah keistimewaan terbuat dari tanah, memberikan manusia akal, pikiran, dan nafsu. Setan oleh Allah diberi nafsu yang kemudian tugasnya menggoda manusia untuk menjadi temannya nanti di akhirat kelak. Allah menciptakan malaikat yang mulia, setiap saat diciptakan malaikat oleh Allah terus sampai saat ini malaikat terus beribadah. Intinya manusia bisa menjadi mulia daripada malaikat jikalau nafsunya bisa dikalahkan oleh akalnya. Tapi manusia akan hancur, akan rendah seperti binatang, seperti jin dan iblis ketika akalnya dikuasai oleh nafsunya. Ini yang terpenting bagi kita, bahwa nanti di akhir kelak kita akan menjadi 2 golongan. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ashabul yamin adalah kelompok orang-orang yang dipilih oleh Allah, kelompok orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan oleh Allah, yaitu dijanjikan al-jannatu mu'idat lil muttaqin. Surga hanya untuk orang yang bertakwa. Tapi ada ashabul shimal, kelompok orang-orang yang jahat, kelompok orang-orang yang berbuat salah, yang selalu bermaksiat. Nanti mereka akan ditempatkan di mana? Di neraka jahanam, yang selalu neraka itu panas, tidak mengenakan, dan menjadi susah bagi penghuninya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang akan menjadi bahagia di dunia dan di akhirat nanti adalah bermodalkan 3 unsur. 1 unsur iman, 2 unsur ilmu, 3 unsur amal. Orang bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah imannya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala. Sekaya apapun dia, sepinter apapun dia, kalau dia tidak beriman maka dia tidak akan masuk surga. Yang kedua, ilmu pengetahuan akan diangkat oleh Allah. Orang-orang yang punya iman, punya ilmu, derajatnya tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Oleh karena itulah penting ilmu buat kita. Kita lihat ilmu, hurufnya ada 3, ain, lam, mim. Ain menandakan pada iliyin, orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang kedua huruf lam. Lam itu artinya latifun. Orang yang berilmu itu latifun, lemah lembut, berperangai baik.
dan dia akan berakhlakul karimah ketika dia hidup di alam dunia. Kemudian mimnya, orang yang berilmu itu malakun, akan menjadi raja. Kalau orang sudah menjadi raja, apa yang dia pengenin? Pengen tahta, jabatan, harta, dia akan miliki karena dia raja. Kalau itu penting sekali ilmu buat kita. Yang terakhir adalah kebahagiaan orang di alam dunia dan akhir adalah amal solehnya. Mulianya orang hidup itu adalah dengan amalnya. Dengan amal itulah yang akan menentukan dia nanti di alam akhirat kelak bahagia atau tidak. Amal baik akan dibalas baik oleh Allah, amal jelek akan dibalas jelek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma menentukan mau pilih yang mana. Mau pilih ashabul yamin, mau pilih ashabul simal, silakan. Kita diberi kebebasan oleh Allah. Mau pilih yang ashabul simal, orang kelompok-kelompok orang-orang yang ada di neraka, mau ashabul yamin, kelompok orang-orang yang ada di surga, silakan dipilih, dibebaskan oleh Allah. Nanti masing-masing punya tempat porsinya masing-masing. Tergantung kita mau milih yang mana. Itulah anak-anakku sekalian yang berbahagia. Maka jadilah orang yang bermanfaat, dan jadilah orang yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dengan cara iman, ilmu, dan amal kita sekalian. Sehingga itulah yang akan mendorong kita, menempatkan kita pada derajat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya wajihatini wal karami wa halifal ilmi wal hikami. Nabiyyun 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 nabiyyun. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa taraji. Rasulun 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 Rasul